Malam itu hujan rintik-rintik turun membasahi jalan raya sepi yang membentang di pinggiran kota. Jalanan lengang. Hanya cahaya lampu jalan yang redup menemani perjalanan sebuah bas kota tua berwarna biru pudar. Catnya sudah banyak terkelupas, dan suara mesinnya berderak seperti napas orang tua yang berat. Di balik kemudi, seorang supir bernama Jaya sedang mengendarai bas itu dengan mata sayu. Malam sudah larut, hampir pukul 11:30, dan seharusnya ia sudah mengakhiri rute terakhir. Namun, entah mengapa, malam itu ia merasa ingin memutar sekali lagi melewati jalur panjang menuju desa sepi di pinggiran hutan. Awalnya, bas itu kosong. Tidak ada penumpang. Tapi ketika melewati halte tua yang sudah setengah roboh, Jaya menginjak rem. Dari balik kabut tipis, tampak seorang perempuan muda berdiri diam. Rambutnya panjang terurai menutupi sebagian wajah. Pakaiannya putih sederhana yang kuyup oleh hujan. Perempuan itu melambai pelan. Jaya membuka pintu bas. "Silakan naik, Mbak," ucapnya datar, tanpa curiga. Perempuan itu naik tanpa sepatah kata pun. Langkahnya pelan, hampir tak menimbulkan suara di lantai bas yang basah. Anehnya, ia tidak memilih duduk di kursi depan atau tengah. Ia berjalan terus ke belakang, lalu duduk tepat di kursi paling ujung, di sisi jendela. Bas kembali melaju. Suasana hening. Hanya terdengar deru mesin dan gemericik hujan di kaca. Jaya sesekali melirik melalui kaca spion. Perempuan itu duduk menunduk. Wajahnya tak jelas terlihat. Beberapa menit kemudian, Jaya mencoba memecah keheningan. "Mau turun di mana, Mbak?" tanyanya. Tak ada jawaban. Jaya mengerutkan dahi. Lalu bertanya lagi dengan suara lebih keras. "Mbak, turun di mana?" Perempuan itu tetap diam. Hanya duduk kaku menatap keluar jendela gelap. Rasa tidak enak mulai merayapi dada Jaya. Ia memperhatikan lagi lewat kaca spion. Anehnya, kursi tempat perempuan itu duduk tampak kosong. Padahal ia jelas melihat perempuan itu naik dan duduk di sana. Jaya menelan ludah. Ia mengucek mata, lalu melihat lagi. Kali ini, perempuan itu ada kembali. Rambutnya masih menutupi wajah, tapi terlihat sedikit gerakan bibir seperti sedang tersenyum. Supir itu merinding. Ia mempercepat laju bas, berharap segera sampai ke ujung rute. Tapi semakin jauh, jalan terasa asing. Rambu-rambu jalan tak lagi terlihat. Pohon-pohon tinggi merapat di sisi jalan. Seolah bas itu memasuki hutan yang tidak pernah ia lewati sebelumnya. Tiba-tiba terdengar suara lirih dari kursi belakang. "Turunkan aku, di rumah kosong itu." Jaya terkejut. Ia melirik ke kaca spion. Perempuan itu masih menunduk, tetapi bibirnya kini jelas bergerak. "Rumah kosong apa, Mbak?" tanya Jaya dengan suara bergetar. Perempuan itu mengangkat kepalanya perlahan. Wajahnya kini terlihat pucat, dengan mata hitam pekat yang kosong. Senyumnya melebar tak wajar. "Rumah kosong yang pernah kau lewati dulu." Bas melaju kencang. Tapi di depan benar-benar muncul sebuah rumah besar kosong di pinggir jalan. Catnya lusuh, jendelanya pecah, dan pagar berkarat terbuka sedikit. Jaya yakin rumah itu tidak pernah ada sebelumnya. Saat ia menoleh lagi ke kaca spion, perempuan itu sudah tidak ada. Kursi belakang kosong total. Jaya panik. Ia menginjak rem mendadak. Bas berhenti persis di depan rumah itu. Saat napasnya terengah, terdengar suara ketukan keras dari pintu belakang bas. Tok, tok, tok. Dengan tangan gemetar, ia menoleh. Lewat kaca belakang, terlihat bayangan perempuan itu berdiri di luar bas. Wajahnya menempel di kaca, menatap lurus ke arah Jaya. Senyumnya semakin lebar. Darah menetes dari bibirnya. "Terima kasih, sudah mengantarku pulang." Suaranya bergema, meski mulutnya nyaris tidak bergerak. Lampu bas tiba-tiba padam. Mesin mati. Gelap total. Saat Jaya mencoba menyalakan bas, tubuhnya kaku. Dari kaca depan, ia melihat rumah kosong itu perlahan menyala dengan cahaya samar. Di jendela lantai 2, tampak banyak sosok perempuan berambut panjang. Semuanya menatap ke arah bas, dan tersenyum. Hujan turun semakin deras. Jalanan lenyap. Hanya tersisa hutan dan rumah itu. Dan malam itu, bas beserta supirnya tidak pernah ditemukan kembali. Sudah hampir 3 bulan sejak bas tua dan supirnya, Jaya, menghilang di jalur sepi dekat hutan.
Orang-orang sudah menganggap ia tewas atau entah dibawa kemana. Tapi pada suatu pagi berkabut, seorang petani menemukan Jaya berjalan sendirian di pinggir sawah. Pakaian sopirnya masih sama, lusuh, dan tubuhnya penuh lumpur kering. Petani itu kaget. Pak Jaya, astaga, ini kan supir bas yang hilang. Jaya hanya menunduk, wajahnya pucat, matanya cekung, dan suaranya berat saat berkata lirih. Jangan biarkan aku menyetir bas itu lagi. Warga ramai berkumpul, membawanya pulang ke rumah. Keluarganya menangis lega, tapi sekaligus heran. Selama 3 bulan, ia menghilang begitu saja tanpa kabar, dan kini muncul dalam keadaan seperti baru keluar dari liang. Malam pertama Jaya di rumah, keluarganya mendengar suara aneh dari kamarnya. Seperti suara mesin bas yang meraung pelan, padahal jelas tidak ada kendaraan lewat malam itu. Ketika istrinya masuk, Jaya duduk di lantai, matanya terpejam, dan kedua tangannya memegang setir bas yang tak terlihat. Iya, ada di belakang. Jangan biarkan dia naik lagi. Jangan biarkan, gumamnya. Kejadian itu membuat keluarganya ketakutan. Akhirnya, mereka memanggil seorang ustadz kampung bernama Ustadz Karim, yang dikenal suka membantu orang dengan gangguan gaib. Ritual pertama, saat Ustadz Karim datang, Jaya tampak linglung. Ketika Ustadz mulai membacakan ayat suci, tiba-tiba Jaya menjerit keras. Suaranya berubah, bukan seperti dirinya sendiri, melainkan suara perempuan. Aku belum turun, aku belum sampai rumahku. Kau sudah berjanji, Jaya. Semua yang hadir merinding. Ustadz Karim tetap tenang, membacakan doa lebih keras. Tapi tubuh Jaya makin berontak, matanya melotot hitam, dan dari mulutnya keluar tawa panjang perempuan yang menggema di seluruh rumah. Setelah ritual itu selesai, Jaya pingsan. Baru menjelang subuh ia sadar, dan dengan suara lemah ia menceritakan apa yang sebenarnya terjadi malam bas itu hilang. Malam itu, aku benar-benar lihat perempuan naik ke kursi belakang. Aku kira penumpang biasa, tapi busku tiba-tiba masuk jalan asing. Hutan gelap, rumah kosong. Dia minta turun di sana. Aku coba kabur, tapi busku tak bisa berhenti. Dan, di dalam bas, bukan cuma satu dia. Kursi penuh perempuan. Semua menatap aku. Ia terisak. Sejak saat itu, aku tidak tahu lagi aku di mana. Aku hanya menyetir tanpa henti. Sampai tiba-tiba aku bangun di sawah itu. Tapi rasanya, bas itu masih ada, dan mereka masih duduk di dalamnya, menunggu aku kembali ke kemudi. Meski Jaya sudah kembali, banyak warga bersaksi kalau bas biru tua itu masih sering terlihat melintas malam hari. Bedanya, kini tidak ada sopir di balik kemudi, hanya kursi kosong, dengan deretan perempuan berambut panjang yang duduk diam. Dan setiap kali bas itu melintas, Jaya di rumah akan merintih keras sambil menutup telinganya, seolah mendengar suara panggilan. Aku dipanggil lagi, tolong aku. Ustadz, jangan biarkan aku kembali. Sejak Jaya kembali, hidupnya tak pernah sama lagi. Tubuhnya memang selamat, tapi batinnya seperti terkunci di dalam bas tua itu. Hampir setiap malam, ia terbangun dengan keringat dingin. Dari luar kamar, istrinya sering mendengar suara rem bas berdecit, meski rumah mereka jauh dari jalan raya. Yang lebih mengerikan, setiap kali malam Jumat, Jaya selalu duduk di kursi ruang tamu seakan sedang memegang setir, dan berbisik. Penumpang terakhir, masih menunggu. Ustadz Karim yang sudah mendengar kisah lengkap dari Jaya akhirnya mengambil keputusan, mereka harus mencari sumber kutukan itu. Menurutnya, roh perempuan yang menghantui Jaya tidak akan pernah pergi kalau belum diturunkan di rumah kosong, yang dulu ia minta. Suatu malam, dengan ditemani beberapa warga, Ustadz Karim membawa Jaya ke jalur sepi tempat bas itu hilang. Udara malam dingin menggigit, kabut turun tebal, dan suara serangga hutan seperti lenyap mendadak ketika mereka mendekat. Di ujung jalan, benar saja, berdiri sebuah rumah besar tua. Catnya sudah terkelupas, jendelanya pecah, dan pagar berkarat terayun pelan. Dari dalam rumah itu, samar-samar terlihat cahaya merah redup, seakan berasal dari lampu tua atau obor. Jaya langsung gemetar melihatnya. Itu dia, rumah itu. Aku pernah berhenti di depan sini.
Dia minta turun. Warga yang ikut jadi panik. Ada yang hampir mundur. Tapi Ustadz Karim menenangkan. Ia mengumandangkan azan keras-keras, membuat suasana sedikit mereda, meski angin malam mendadak bertiup kencang. Mereka masuk ke rumah itu. Bau apek dan anyir darah bercampur jadi satu. Lantai berdebu. Dinding penuh coretan tak jelas. Di ruang tengah, ada kursi kayu reyot yang menghadap ke pintu. Anehnya, kursi itu masih bersih, seperti sering dipakai. Ustadz Karim mulai membacakan ayat-ayat suci. Jaya duduk di lantai. Matanya terpejam. Tubuhnya bergetar hebat. Tiba-tiba, lampu Petromax yang mereka bawa berkelip-kelip lalu padam. Dari sudut gelap ruangan, terdengar suara langkah kaki perempuan mendekat. Perlahan, menyeret. Jaya, suara itu parau tapi juga lembut. Menyeramkan. Kau berjanji akan menurunkanku. Mengapa kau pergi? Tubuh Jaya langsung kaku. Dari mulutnya, suara perempuan itu keluar lagi. Aku penumpang terakhir. Aku harus turun di sini. Aku harus pulang. Seketika, warga yang ikut histeris. Dari pintu, mereka melihat bayangan samar bas tua terparkir tepat di depan rumah. Kursi-kursinya dipenuhi perempuan berambut panjang. Semuanya menatap lurus ke arah mereka dengan mata kosong. Ustadz Karim segera melawan dengan lantang. Ia membaca doa lebih keras, menyuruh roh itu pergi dengan nama Allah. Bayangan perempuan di tubuh Jaya menjerit, membuat seluruh rumah bergetar. Tiba-tiba, dari kursi reyot itu, muncul sosok perempuan dengan rambut menutupi wajah. Pakaiannya lusuh, matanya hitam pekat, dan mulutnya penuh darah. Ia menunjuk Jaya dengan jari panjangnya. Dia harus tetap menjadi supir kami. Dia harus membawa kami pulang. Ustadz Karim menghantam tanah dengan tongkat kayu sambil berteriak takbir. Cahaya terang dari doa-doa memenuhi ruangan. Sosok perempuan itu menjerit lagi. Tubuhnya berasap. Lalu perlahan lenyap bersama bayangan bas yang ada di luar. Jaya pingsan cukup lama. Ketika ia sadar, wajahnya penuh air mata. Untuk pertama kalinya, ia merasa ringan. Tidak lagi mendengar bisikan atau suara bas di telinganya. Namun Ustadz Karim memberi peringatan. Jaya, roh itu memang sudah diturunkan di rumah ini. Tapi rumah ini tetap menjadi tempat mereka menunggu. Jika ada orang yang lewat larut malam, apalagi naik bas kosong di jalur ini, jangan pernah menoleh ke kursi belakang. Sejak malam itu, bas biru tua memang tak pernah lagi terlihat melintas. Tapi warga masih sering melapor, kalau melewati jalan itu tengah malam, mereka akan mendengar suara mesin bas yang samar. Dan jika berani menoleh ke rumah kosong itu, di jendela lantai 2 akan tampak seorang perempuan berambut panjang, menatap, menunggu, dan tersenyum. Setelah kejadian malam itu, Jaya, supir bas malam, masih sering dihantui perasaan ganjil. Walaupun ustadz yang ia datangi sudah memberikan air doa dan bacaan ayat-ayat untuk menenangkan hati, tetap saja ada sesuatu yang tidak bisa ia pahami. Malam-malam berikutnya, Jaya mencoba kembali mengendarai busnya. Semua tampak normal di awal. Lampu jalanan temaram, kabut tipis menyelimuti, dan suara mesin bas yang menggeram pelan. Namun, setiap kali bas melewati tikungan tempat ia dulu menemukan perempuan misterius itu, Jaya merasa bulu kuduknya meremang. Di spion dalam bas, kadang ia melihat bayangan samar duduk di kursi belakang. Rambut panjang hitam tergerai, kepala sedikit menunduk. Tapi saat ia menoleh langsung, kursi itu kosong. Ustadz, saya merasa dia masih ada, kata Jaya suatu malam ketika ia kembali menemui sang ustadz. Ustadz hanya mengangguk pelan, lalu menjawab, kalau benar dia penumpang yang tidak pernah turun, berarti ada urusan yang belum selesai. Roh yang gentayangan biasanya terikat pada tempat atau kejadian. Jaya semakin gelisah. Malam berikutnya, ia sengaja menghentikan bas tepat di lokasi tempat perempuan itu pertama kali muncul. Ia menyalakan lampu dalam bas, lalu berkata dengan suara bergetar, "Kalau kau memang ada, apa yang kau mau dariku?" Suasana hening, hanya suara jangkrik dan angin malam yang terdengar. Tapi perlahan, kabin bas menjadi dingin. Napas Jaya berasap, dan lampu bas berkedip-kedip. Kemudian terdengar suara lirih, suara perempuan dari kursi belakang. "Jangan tinggalkan aku.
Jaya spontan menoleh. Dan kali ini ia melihat jelas. Sosok itu duduk di kursi paling belakang. Wajahnya samar. Seperti ditutupi kabut. Tapi matanya merah menyala. Jaya menekan rem. Tangannya gemetar. Bas berhenti total di tengah jalan. Ia langsung membaca doa-doa yang diajarkan Ustadz. Tapi semakin keras ia membaca, semakin kuat pula sosok itu menatapnya. Tiba-tiba, pintu bas berderit terbuka sendiri. Angin malam masuk, membawa aroma tanah basah bercampur anyir. Sosok perempuan itu perlahan berdiri dari kursinya. Tubuhnya bergetar. Lalu terdengar suara aneh, seperti tangisan bercampur tawa. Aku penumpang terakhir. Aku tidak pernah sampai tujuan. Dan dalam sekejap, lampu bas padam. Jalanan yang tadinya sepi kini terasa seperti jurang gelap tak berujung.